Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Alif Purnautama. Saya dosen dari Universitas Widya Kartika. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda sekalian mengenai kegiatan penelitian yang telah saya lakukan. Kebetulan penelitian ini telah saya lakukan mulai dari tahun 2018 sampai 2019. Di mana judulnya adalah Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir dengan menggunakan metode Artificial Neural Network berdasarkan data parameter cuaca dan ketinggian air sungai. Nah, saya perkenalkan tim penelitinya. Jadi, tim penelitinya berasal dari dua universitas yang berbeda, yaitu universitas di tempat saya, yaitu Universitas Widya Kartika, yang mana bekerjasama dengan Institut Teknologi 10 November. Wakil dari Universitas Widya Kartika yaitu pertama saya sebagai ketua tim, yaitu Yoga Alif Purnautama, di mana salah satu keahlian saya di bidang pembuatan embedded system. Kemudian anggota saya yaitu Bapak Yonatan Widianto, di mana beliau keahliannya ada di software engineering. Pada perwakilan ITS atau Institut Teknologi 10 November, yaitu ada Pak Tri Arif Sarjono, di mana beliau ini ahli di bidang desain sensor. Kemudian anggotanya yaitu Bapak Hendra Kusuma, di mana beliau ahli atau expert di bidang machine learning. Nah, latar belakang penelitian ini saya ambil dari data BNPB. Jadi pada tahun itu 2018 hampir 31,6% bencana yang ada di Indonesia merupakan bencana banjir. Wilayah yang paling sering terkena banjir adalah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, Kabupaten Pasuruan akan menjadi model kami untuk mendesain alat sistem peringatan banjir ini. Kalau kita lihat di peta Kabupaten Pasuruan, sungai yang paling sering mengalami banjir adalah Sungai Welang, di mana Sungai Welang ini sifatnya banjirnya adalah banjir kiriman dari hulu. Jadi ketika di bagian hulu sungai terjadi curah hujan yang melebihi normal, maka di bagian hilir pasti terjadi banjir. Dan banjirnya di bagian hilir akan mengakibatkan kemacetan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau melihat dari situasi tersebut, maka sistem peringatan dini banjir ini sangat diperlukan, di mana ketika pada saat di hulu terjadi curah hujan yang sangat tinggi, di bagian hilir bisa mengetahui kapan banjir itu bisa datang, sehingga pihak-pihak terkait seperti BPBD, kepolisian bisa mengarahkan masyarakat yang ada di hilir supaya tidak terjadi korban luka-luka. Oke, ini adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu sistem peringatan dini bencana banjir, di mana komponen-komponennya yaitu terdiri dari sensor suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, arah angin, curah hujan, dan ketinggian air sungai. Semua sensor-sensor tersebut akan dibaca oleh microcontroller dan data-datanya akan dikirim ke dalam sebuah website melalui modul GSM. Sistem peringatan dini bencana banjir ini akan dilakukan selama 2 tahun, yaitu 2018 dan 2019. Di mana tiap tahunnya tujuan penelitiannya masing-masing berbeda-beda, seperti yang kalian lihat di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Alif Purnautama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya dari skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Di sini hasil penelitian saya adalah sistem peringatan dini bencana banjir. Di sini ada beberapa komponen, yaitu pertama ini kecepatan angin, pengukur kecepatan angin. Terus yang di sini untuk mengukur arah angin. Yang di sini ada boxnya di belakang, ini untuk curah hujan. Lalu di dalam ini adalah box utamanya, rangkaian utamanya. Jadi 3 sensor ini nanti akan
mengirimkan data ke rangkaian utama di sini, dan rangkaian utamanya ini disuplai oleh baterai dan solar cell. Berikut hasil publikasi yang sudah saya lakukan, yaitu ada 10 hasil publikasi. Yaitu pertama seminar internasional, yaitu di Semarang dengan nama Ichitachi. Kemudian jurnal internasional, Journal Transaction of Machine Learning and Artificial Intelligence, volume 7 nomor 1 sudah publish. Buku ajar ada 2, yaitu pertama sistem pengaturan dasar, kedua algoritma pemrograman untuk teknik elektro, dan keduanya sudah publish. Kemudian seminar nasional, yaitu Seminar Nasional Sains dan Teknologi di Universitas Wahid Hasim Semarang. Lalu ada TTG, teknologi tepat guna, yaitu merupakan prototipe sistem peringatan dini bencana banjir. Lalu desain kincir multi-blade-nya untuk sensor kecepatan angin. Metode baru untuk pengukuran sensor arah angin, yaitu metode intensitas cahaya. Lalu dokumen hasil uji coba dari sistem peringatan dini banjir ini. Oke, inilah hasil publikasi yang telah saya lakukan, berjudul Design a Low Cost Wind Direction Sensor with High Accuracy. Di sini ada beberapa bab, di mana bab pertama berupa introduction atau pendahuluan. Di sini berisi tentang latar belakang saya melakukan penelitian ini, dan beberapa penelitian terdahulu yang telah saya kaji sebelumnya. Kemudian di bab 2 adalah bab hardware dan software. Di sini saya jelaskan apa saja hardware dan software yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini. Dan di sini saya menjelaskan mengenai metode intensitas cahaya, di mana metode ini merupakan metode baru yang telah saya temukan untuk mengukur arah angin. Ada beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat sensor arah angin dengan metode ini, yaitu pertama adalah rotary disk. Saya sebut rotary disk di sini, di mana rotary disk ini memiliki karakteristik berwarna hitam, dan di tepinya, khusus di tepinya, itu ada warna gradasi mulai dari putih, agak kehitaman sedikit, nah bergradasi sampai hitam keseluruhan. Nah, rotary disk ini akan berputar berdasarkan sumbu vertikal. Di tepinya dipasang LED dan fotodiode. Nah, ketika rotary disk ini berputar, LED yang menyala akan menyinari fotodiode di bagian atasnya, melewati dari rotary disk di tepi rotary disknya letaknya. Nah, karena di tepi rotary disk itu gradasi warnanya mulai dari putih sampai hitam, oleh karena itu cahaya yang diterima oleh fotodiode itu akan bervariasi. Ketika rotary disk berputar mengarah ke warna putih atau bening, maka cahaya yang diterima oleh fotodiode akan semakin besar. Nah, sebaliknya, ketika rotary disk ini berputar mengarah ke warna hitam, maka fotodiode menerima cahaya dari LED sangat sedikit. Nah, variasi cahaya yang diterima oleh fotodiode mulai dari banyak sampai sedikit ini akan dikonversi ke sudut arah mata angin. Sudut ini nanti akan menentukan arah angin yang terjadi di tempat tersebut. Ini sedangkan softwarenya berupa kode program. Subbab selanjutnya saya melakukan pengujian terhadap sensor ini. Jadi ada beberapa tes. Jadi saya terangkan lebih lanjut di bab 3, yaitu result and discussion. Di sini saya sudah melakukan perhitungan bahwa sensor ini memiliki error pengukuran sangat kecil sekali, yaitu sebesar 0,62%. Jadi jika sensor ini dipakai untuk menentukan
arah mata angin atau arah angin itu sangat baik sekali. Nah, ini pemasangan pondasi di hulu sungai yang sudah saya lakukan. Dan berikut ini adalah pemasangan pondasi di hilir sungainya. Untuk kegiatan selanjutnya, pemasangan sistem ini akan dilakukan ketika perizinan untuk pemasangannya sudah dilakukan. Dan sampai saat ini perizinan itu masih dalam tahap proses, sehingga belum bisa dilakukan pemasangan alat secara keseluruhan. Nah, di sini merupakan roadmap penelitian yang telah saya jalani. Jadi, penelitian ini sebenarnya merupakan rangkaian dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah saya lakukan. Pada awalnya di tahun 2014, saya sudah melakukan penelitian mengenai sensor curah hujan, di mana sensor curah hujan ini menggunakan sensor cahaya sebagai basis pengukurannya. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2015, saya juga membuat sensor curah hujan, tapi dengan basisnya adalah sensor berat. Nah, kedua penelitian ini merupakan penelitian kerjasama saya sendiri dengan BPT Pertanian Bogor, karena saat itu saya diminta untuk bekerja sama dalam pembuatan sensor curah hujan ini. Kemudian pada tahun 2016, antara tahun 2016 sampai 2017, Bapak Yonatan sebagai anggota tim saya telah melakukan penelitian mengenai peramalan cuaca dengan Fazim Mamdani. Kemudian selain itu di tahun 2018 dan 2019 yang telah saya lakukan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya telah membuat alat pengukur parameter cuaca dan prediksi banjir menggunakan neural network dengan output produk jadinya berupa sistem peringatan dini bencana banjir. Nah, di saat ini setelah penelitian ini masalah produk dan sistemnya sudah berjalan dengan lancar, tetapi masih terkendala dengan pemasangan di lapangan. Jadi sampai saat ini pemasangan lapangan masih terbatas pada pemasangan pondasi. Untuk pemasangan alat masih menunggu persetujuan dari pihak Kabupaten Pasuruan sendiri dan pihak BPBD serta provinsi. Jadi diharapkan pada tahun-tahun setelahnya, yaitu kemungkinan pada tahun 2022 tahun depan atau di 2023 kami sudah memasang alat tersebut sehingga pada selanjutnya nanti bisa diperluas tidak hanya di Kaliwelang saja tapi di kali-kali yang lainnya di Pasuruan. Jadi harapannya pada tahun 2022 sampai 2023 kami telah memasang sistem peringatan dini bencana banjir ini di minimal 1 atau 2 kali di Pasuruan. Nah, itulah hasil penelitian yang telah saya lakukan pada tahun 2018 dan 2019. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.